Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Gaza, NIM 1702519020, D4 Pemasaran Digital 2019, Fakultas Ekonomi. Jadi berikut judul dari skripsi saya yaitu Analisis Kualitas Pelayanan Toko Busana Jatiluhur dengan Pendekatan Soft Qual. Langkah Lanskap industri dan tantangan digital. Maraknya e-commerce telah mengubah fundamental perilaku belanja konsumen menjadi lebih praktis dan efisien. Tekanan kompetisi dari platform digital yang menawarkan kemudahan transaksi daring, toko konvensional dituntut untuk menawarkan pengalaman multisensori yang tidak dimiliki online. Kualitas pelayanan menjadi penentu utama loyalitas di tengah perang harga digital. Pergeseran perilaku belanja. E-commerce menawarkan harga murah dan kecepatan, sedangkan toko konvensional kini berisiko sepi jika hanya menjual produk tanpa nilai tambah yang diberikan oleh toko tersebut. Strategi survivalnya yaitu kunci bertahan adalah customer experience. Konsumen mencari pengalaman multisensori, interaksi personal, dan kenyamanan yang tidak memiliki belanja daring. Jatiluhur diferensiasi unik, fashion dan playground mengintegrasikan titel busana dewasa dengan area bermain anak dalam satu lokasi. Strategi cerdas untuk menarik segmen keluarga. Yang kedua, kompleksitas layanan. Dua jenis layanan yang berbeda yaitu baju dengan wahana membutuhkan standar kualitas yang seimbang untuk menjaga kepuasan pelanggan secara holistik. Berikut adalah grafik perkembangan omset pada toko busana Jatiluhur pada 2019 sampai tahun 2025. Di sini di tahun 2023 mengalami dari 2019 sampai 2023 mengalami penurunan dan mulai mendapatkan perbaikan omset di 2023 sampai akhir 2025. Catatannya di sini adalah diperlukan perbaikan kualitas layanan untuk mengembalikan animo konsumen. Selanjutnya ada model SQL dengan rumus yaitu SQ sama dengan P kurang E. Metode ini mengukur kesenjangan gap antara persepsi yang ditandai dengan P dengan kinerja layanan nyata dan harapan yang ditandai dengan E, pelanggan ideal yang benar-benar merasakan. Sumber utama teori soft qual yaitu dari buku atau jurnal A Conceptual Model of Service Quality and its Implication for Future Research yang ditulis oleh Parusaman, C. Timmel, V.S. and Berry. Lanjut, 5 dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama di sini ada dimensi tangible, yaitu bukti fisik yang termasuk di sana adalah fasilitas, peralatan, dan penampilan staf. Berikutnya ada reliability, yaitu keandalan. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan memberikan layanan tepat waktu dan akurat. Dan juga berikutnya ada responsiveness, daya tanggap, kesigapan, membantu dan melayani keluhan pelanggan. Asuransi, jaminan pengetahuan, dan kesopanan staf membangun kepercayaan. Dan terakhir ada empati. Empati adalah perhatian tulus secara personal kepada pelanggan. Observasi lapangan atau isu tangible pada toko busana Jatiluhur. Yang pertama dari tata letak. Pajangan baju terlalu tinggi sehingga menyulitkan akses mandiri bagi pelanggan. Yang kedua, kenyamanan termal. Suhu ruang sering terasa panas meski ada AC, kapasitas dan luas ruangan tidak memadai sehingga AC tidak terasa cukup bagi pelanggan. Jadi beberapa pelanggan masih merasakan panas di lokasi. Terakhir, fasilitas tunggu. Area duduk yang terbatas di jam sibuk menyebabkan pelanggan harus berdiri lama untuk menunggu antrian atau gilirannya di kursi tunggu. Berikutnya ada isu keandalan dan profesionalisme. Yang pertama itu proses transaksi. Operasional satu kasir saat ramai menyebabkan antrian panjang. Ini termasuk dalam isu reliability.
Yang kedua, komunikasi staff, ditemukan keluhan mengenai cara menegur pelanggan yang kurang tepat di area playground. Yang terakhir, respon keluhan, kesenjangan dalam penanganan barang atau reject, dan kesigapan staff untuk memberikan solusi. Berikutnya ada integrasi playground dan F&B. Toko besar Jatiluhur berhasil mengubah tantangan menjadi peluang dengan mengintegrasikan fasilitas playground modern, keberadaan playground dan unit F&B bukan sekedar tambahan, melainkan magnet pengunjung yang memperpanjang waktu interaksi pelanggan di dalam toko. Di sini integrasi playground dan F&B juga mendorong dimensi empati, memahami kebutuhan orang tua untuk berbelanja dengan tenang. Ini sesuai dengan chart tadi, pemulihan kinerja 2024 sampai 2025. Pertumbuhan omset playground. Lonjakan signifikan omset playground mencerminkan keberhasilan perbaikan tangible dan responsiveness. Integrasi layanan non-inti meningkatkan exposure produk busana, mendorong pemulihan omset total ke angka 6,4 miliar per tahun di tahun 2025. Berikut ada rekomendasi strategis. Yang pertama, mengoptimalisasikan SOP. Perhatian berkala bagi staf kasir dan pengawas playground untuk meningkatkan assurance dan berikutnya ada teknologi kasir, penerapan sistem pembayaran digital dan kasir tambahan untuk minimalkan antrian atau reliability dan untuk fasilitas fisik, penambahan unit pendingin udara dan pengaturan ulang ketinggian display baju yaitu tangible. Investasi pada kualitas pelayanan adalah strategi jangka panjang untuk mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Ber- Lanjut, fokus dan tujuan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah. Bagaimana kualitas pelayanan pada toko busana Jatiluhur dengan menggunakan pendekatan soft qual, tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kualitas pelayanan pada toko busana Jatiluhur melalui identifikasi kesenjangan gap antara persepsi dan harapan pelanggan. Manfaat teoritisnya di sini adalah memberikan pengembangan ilmu analisis kualitas pelayanan, khususnya pada model bisnis hibrida, retail fashion, dan playground. Sementara manfaat praktisnya adalah sebagai masukan bagi manajemen Jatiluhur dalam memperbaiki standar operasional untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan mendongkrak omset toko busana Jatiluhur. Berikut ada 5 dimensi kualitas pelayanan. Di sini ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Berikut ada penelitian terdahulu, ada dari Uli Albab, fokus judul Retail UMKM, Reliability dan menjadi masalah utama, terutama di stok dan harga. Rohendi dan kawan-kawan 2023, fokus judul kepada bidang layanan kesehatan. Hasilnya itu responsiveness adalah variabel paling dominan. Next, metodologi penelitian. Desain deskriptif kuantitatif survei. Lokasi Toko Busana Jatiluhur, Bekasi. Waktu Juni 2025 sampai Desember 2025. Teknik sampling, purposive sampling, yaitu pelanggan dengan minimal 2 kali pembelian di 1 bulan terakhir. Adapun di sini teknik sampling menggunakan teknik Hare et al, yaitu penentuan sampel ideal berdasarkan jumlah indikator dikalikan dengan konstanta. Di sini kita menggunakan nilai konstantanya 8, jadi N sama dengan 17 indikator dikali 8 yang akhirnya berjumlah 136 responden. Berikutnya instrumen dan skala pengukuran. Menggunakan skor skala Likert yaitu sangat setuju yang ditandai dengan SS untuk nilai 4, setuju S dengan nilai 3, tidak setuju TS dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1. Berikutnya kisi-kisi instrumen terdiri dari 17 item pernyataan yang mencakup pelayanan toko busana, playground, dan fasilitas F&B. Di sini kita uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha dengan nilai besar dari 0,60. Uji validitas mengukur ketepatan setiap pertanyaan kuesioner syarat R hitung besar R tabel, memastikan instrumen benar-benar mengukur variabel yang dituju.
Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama analisis deskriptif, yaitu mengelompokkan data ke dalam persentase tingkat capaian untuk menggambarkan kualitas layanan saat ini. Berikutnya ada gap analysis, yaitu mengidentifikasi area prioritas perbaikan dengan melihat nilai selisih negatif terbesar antara persepsi dan harapan. Dan ada data primer dan sekunder. Data primer berasal dari kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari laporan penjualan internal toko. Dan terakhir ada uji kecakupan sampel menggunakan teknik KMO Bartlett test besar 50 dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.